Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian dalam Kabinet Kerja Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, di mana salah satu tugas bidang pekerjaan umum tersebut adalah pengembangan penyihatan lingkungan permukiman, khususnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. Keberadaan sampah, terutama sampah domestik atau sampah rumah tangga, sangat sulit untuk dihilangkan sepanjang masih ada aktivitas dari masyarakat. Namun, pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan mampu mengurangi resiko negatif yang ditimbulkan sampah. Pembuangan sampah ke sungai dan saluran air lainnya akan menyebabkan aliran tersumbat dan menyebabkan bau yang tidak sedap, sehingga mengakibatkan berkembangnya virus penyakit. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi mengantarkan sanitasi yang lebih baik untuk masyarakat. Target 100% akses sanitasi aman pada tahun 2019 merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia lebih bersih, sehat, dan asri. Pelayanan pengelolaan sampah sampai tahun 2013 baru mencapai 79,80%, terdiri dari sistem perkotaan 87% dan pedesaan sebesar 72,60%. Sampai tahun 2019, target pelayanan sampah sebesar 100%, sementara masih terdapat sekitar 20,20% masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses pelayanan. Sampah domestik berasal dari berbagai sumber aktivitas sehari-hari manusia. Ada yang bersifat organik atau mudah mengurai, dan non-organik atau yang sulit atau tidak dapat terurai. Sampah organik berasal dari sisa memasak, daun, sisa makanan, dan sebagainya. Sampah anorganik meliputi sampah plastik, kaca, kertas, styrofoam, dan lain-lain. Peningkatan timbulan sampah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang dalam penanganannya itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengurangi volume sampah dapat dilakukan oleh setiap keluarga melalui pengurangan sampah yang dibuang. Caranya memisahkan sampah-sampah yang sekiranya masih dapat digunakan atau dijual atau didaur ulang, seperti botol kaca, botol plastik, kertas, dan karton yang sekiranya dapat dijual atau digunakan kembali. Peran serta masyarakat merupakan bagian dari kunci sukses pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan. Pada tahapan perencanaan, masyarakat dibantu oleh fasilitator dalam menentukan lokasi, jenis fasilitas yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, beserta rencana kerjanya. Setelah fasilitas yang akan dibangun, masyarakat juga menentukan lembaga pengelola, termasuk mekanisme pengelolaan dalam penanganan beserta fasilitasnya. Pada tahap perencanaan, berbagai usulan bidang sanitasi harus merujuk pada rekomendasi sanitasi kabupaten atau kota. Program sanitasi yang akan diimplementasikan perlu dilengkapi dengan beberapa dokumen teknis, yaitu rencana induk persampahan, studi kelayakan untuk menilai kelayakan program dari sisi ekonomi, teknis, dan keuangan, serta dilengkapi dengan rencana yang berisi tentang kriteria teknis dan desain fasilitas yang akan dibangun. Tahap konstruksi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah, dimaksudkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka wujudkan lingkungan pemukiman yang sehat. Dalam operasional pengelolaan sampah dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana, seperti armada untuk mengangkut sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, dan alat berat lainnya di TPA. Selanjutnya, peralatan di TPA tergantung kegiatan operasional TPA.
Apakah masih menggunakan sistem sanitary landfill atau sudah menerapkan model 3R, reduce, reuse, dan recycle? Reduce artinya pengurangan volume timbulan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Reuse artinya penggunaan kembali sampah untuk keperluan lain. Dan recycle artinya pengolahan sampah menjadi produk lain yang dapat digunakan untuk kegiatan lain, misalnya pembuatan kompos, pembuatan kerajinan dari bahan sampah, dan sebagainya. Pembuatan kompos menggunakan material sampah organik yang diolah menjadi kompos dan dikemas dalam kantong-kantong dan selanjutnya dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Sampah organik yang telah dipisahkan dari sampah anorganik selanjutnya dibawa ke tempat pembuatan kompos untuk diolah lebih lanjut menjadi kompos. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk menghasilkan kompos yang baik. Pemanfaatan lain dari sampah, khususnya sampah anorganik seperti botol plastik, ban mobil atau sepeda motor yang sudah tidak terpakai, dan bahan lainnya, dapat didaur ulang menjadi hasil kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Hasil lain dari pengelolaan sampah berupa gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Hasil dari pengelolaan gas metan ini dapat disalurkan kepada masyarakat di sekitar TPA. Dengan manfaat gas ini, masyarakat merasa terbantu dengan adanya TPA. 100% sanitasi memang kita sudah upayakan. Kita sudah punya cita-cita 2018 kita sudah mendekati 100%. Itu dengan terobosan pengelolaan sampah kita minimalisir sedemikian rupa, terutama pengangkutannya, kemudian sampah-sampah dari rumah tetap kita sapu bersih, kita angkut ke TPA. TPA Talumel itu awalnya adalah dasarnya dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu bahwa sampah itu tidak boleh terbuka. Tidak boleh open dumping, sudah harus sanitary landfill. Jadi sampah itu sudah harus langsung ditutup sehingga tidak menyebarkan bau dan menyebabkan lalat banyak di situ sehingga mengganggu kesehatan. Jadi masyarakat tidak mencium bau aroma sampah aja yang lewat juga, tapi juga menikmati hasil dari sampah yang ada di TPA. Program-program yang untuk mendukung pengolahan persampahan ini mulai dari pembangunan TPA ini, kemudian ada infrastruktur lain yang ada di luar seperti TPST, kemudian juga bank sampah, dan kita juga akan menyelenggarakan pengolahan persampahan untuk kawasan persungaian. Jadi ada pengolahan khusus untuk sungai. Sebelum ada tempat sampah, dulu bikin peluang di pelubangan di belakang rumah, terus dibakar. Kalau sekarang tiap pagi buang di sini, terus langsung pagi diambil. Masyarakat yang sudah memahami apa manfaat yang mereka rasakan dari ada didirikannya TPA di Desa Talumelito ini. Anggapan mereka yang awalnya hanya akan menumbuhkan penyakit, sekarang mereka menyadari sudah banyak masyarakat yang bekerja di TPA Desa Talumelito. Dulu itu membangun TPA, rame-rame itu mengatasi sampah ke Kota Betia. Ayo kita rame-rame membangun TPA untuk mengatasi sampah yang ada di kota ini. Buang sampah pada tempatnya, cerminan manusia beradab. Dengan mengelola sampah, kita bisa menjadi milioner. Semangat pagi! Satukan hati, satukan langkah untuk bumi kita yang cuma satu.